Kapan terakhir kali kamu dengar negara sebesar Jepang minta bantuan ke Indonesia? Bukan soal ekonomi, bukan soal teknologi, tapi soal supporter bola. Ya, kamu nggak salah dengar. Pendukung Jepang minta diajarin bikin koreografi sama supporter Indonesia. Di sebuah dunia yang semakin bising oleh perbedaan, ada satu momen langka di mana dua bangsa yang berbeda budaya, bahasa, bahkan benua, justru dipersatukan oleh satu hal, koreografi supporter. Ya, supporter Jepang, bangsa yang terkenal tertib, kalem, dan minim ekspresi berlebihan, secara mengejutkan meminta bantuan kepada pendukung Indonesia untuk membuat koreografi dalam laga krusial, Jepang vs Indonesia. Permintaan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Yang besar merendah kepada yang kecil. Yang tuan rumah belajar dari tamu. Inilah momen ketika kreativitas supporter mengalahkan segala batas. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang kehebohan ini, silakan tekan tombol like dulu. Dan untuk yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Sekarang mari kita mulai kisah indah ini. Di tengah semesta yang merayakan denting waktu, ada kisah dua bangsa yang bertemu. Bukan di medan perang, bukan dalam debat politik, melainkan di tempat paling sakral bagi pencinta bola, lapangan hijau. Indonesia vs Jepang, dua negara, dua budaya. Tapi satu cinta, sepak bola. Tanggal 10 Juni tahun 2025, Indonesia akan menjalani laga terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan kita, Jepang. Tempatnya, Stadion Suita City Football Stadium, Osaka. Tapi uniknya, laga ini tak lagi menentukan nasib Indonesia. Garuda sudah mengunci satu tiket ke putaran keempat. Namun justru disitulah esensi sepak bola terasa, saat pertandingan jadi perayaan, bukan sekadar perebutan poin. Dan kali ini, perayaannya, luar biasa. Ribuan supporter Indonesia akan terbang ke Jepang. Sebagian dari tanah air, sebagian lagi diaspora yang sudah lama tinggal di negeri Sakura. Mereka datang bukan sekadar menonton, tapi untuk membawa harga diri bangsa. Yang mengejutkan, sambutan hangat justru datang dari supporter Jepang. Tak ada intimidasi, tak ada cemoohan, yang ada, senyum, anggukan, peluk persaudaraan. Karena mereka tahu, supporter Indonesia bukan cuma datang dengan suara, tapi juga jiwa. Masih lekat di ingatan publik Jepang, pertandingan tanggal 15 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat itu, koreografi bertema La Grande Indonesia membentang megah. Di tribun utara, Gundala dari Indonesia dan Gojira dari Jepang berdiri saling hadap. Tulisan besar berbunyi, "Untungnya ku tak pilih menyerah." Sebuah pesan yang menembus batas, tak hanya menyemangati tim, tapi juga menyentuh hati rakyat Jepang. Akun media sosial Jepang seperti Sunspost 001 menulis, "Sebuah mahakarya, saya salut dengan semangat supporter Indonesia." Sementara akun Verkufu menambahkan, "Saya bisa merasakan rasa hormat mereka kepada Jepang. Ini bukan sekadar koreografi, ini adalah bentuk cinta." Dan dari kekaguman itu, lahirlah permintaan tak biasa. Kelompok pendukung Jepang meminta Indonesia membantu membuat koreografi untuk laga nanti. Ya, bukan main, sebuah kehormatan yang luar biasa. Tapi juga sebuah pertanyaan, mengapa mereka minta bantuan kepada kita? Jawabannya sederhana, karena koreografi Indonesia bernyawa. Ia bukan sekadar cat dan kain, ia adalah jiwa, semangat, dan kebanggaan. Sayangnya, waktu terlalu sempit. Permintaan itu datang terlalu dekat dengan Hari H pendukung Indonesia dengan hangat menyambut. Tapi mereka juga realistis. Membuat koreografi tak bisa instan. Ini bukan seni pesanan, ini karya hati. Albert Hubbard pernah berkata, "Seni bukanlah benda, tapi cara hidup." Dan supporter Indonesia hidup dalam semangat itu. Namun meski tak jadi membuat koreografi bersama, semangat persaudaraan itu telah terbangun. Publik Jepang menyampaikan rasa terima kasihnya. Media lokal bahkan memuji sikap supporter Indonesia yang tetap bernyanyi dan memberi tepuk tangan. Bahkan setelah gawang Indonesia kebobolan, mereka tetap berdiri. Mereka tetap bersorak. Itulah wajah pendukung sejati, tulis Soccer Digest Japan. Suasana di stadion saat itu menjadi saksi bahwa cinta pada timnas tidak bergantung pada skor. Itulah makna supporter sejati. Mereka bernyanyi bukan untuk menang, tapi untuk menyatakan cinta. Sebuah pernyataan resmi pun disampaikan oleh perwakilan supporter Jepang. "Kami supporter Jepang dengan bangga menyambut saudara-saudara dari Indonesia.
Kreativitas dan semangat kalian menginspirasi kami. Pertandingan ini bukan sekadar sepak bola. Ini perayaan persahabatan. Arigato, dan sampai jumpa di Suita. Pernyataan yang menggugah hati. Pernyataan yang tak akan pernah dilupakan. Tanggal 7 Juni tahun 2025, Timnas Indonesia bertolak ke Jepang. Diboyong 30 pemain terbaik. Mereka terbang dari Soekarno-Hatta ke Osaka. Manajer tim, Sumarji, memastikan semuanya siap tempur. Kami berangkat pagi ini. Ada 30 pemain. Begitu tiba, kita akan langsung adaptasi dengan cuaca dan waktu, ucap Sumarji. Tanggal 10 Juni nanti, peluit akhir akan berbunyi. Skor akan dicatat, statistik akan dibahas. Tapi yang abadi, bukan siapa yang menang, bukan jumlah gol, melainkan kisahnya. Kisah tentang bagaimana Jepang mengakui kehebatan Indonesia. Kisah tentang bagaimana supporter bisa jadi duta budaya. Kisah tentang bagaimana satu koreografi bisa menyatukan dua bangsa. Nelson Mandela pernah berkata, olahraga punya kekuatan menyatukan orang dengan cara yang tidak bisa dilakukan hal lain. Dan itulah yang kita lihat di laga Jepang vs Indonesia. Satu koreografi lebih kuat dari 1000 pidato. Satu lagu dari tribun bisa menyentuh lebih dalam daripada konferensi internasional. Jadi ingat baik-baik, saat nanti kamu melihat ribuan supporter Indonesia dan Jepang saling bersorak di Suita, kamu sedang melihat masa depan Asia. Bukan masa depan yang dipenuhi konflik, tapi masa depan yang dirangkai dengan hormat, cinta, dan kreativitas. Karena sepak bola, pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang sanggup memanusiakan lawannya. Ketika FIFA, badan tertinggi sepak bola dunia, menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan supporter paling loyal dan kreatif di dunia, dunia pun menoleh. Dalam salah satu rilis terbarunya, FIFA menyebut, atmosfer pertandingan di Indonesia saat ini sangat mengesankan. Dalam hal antusiasme dan visual tribun, supporter Indonesia sudah setara dengan negara-negara top Eropa dan Amerika Latin. Pernyataan ini bukan basa-basi. FIFA mengamati langsung atmosfer pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu momen paling viral terjadi saat koreografi raksasa membentang di seluruh stadion. Sebuah ilustrasi Garuda membelah awan, dikelilingi oleh ribuan flare merah, dan tulisan besar, "Satu nyawa untuk merah putih." Adegan itu viral di media sosial. Fanatisme supporter Indonesia bukan sekadar euforia sesaat. Ini budaya, ini warisan. Anak kecil memakai jersey timnas sejak bisa berjalan. Remaja rela menabung berbulan-bulan demi beli tiket dan ikut away day. Orang tua sampai kakek nenek datang ke stadion dengan semangat yang sama. Tak heran FIFA menilai, Indonesia punya salah satu basis pendukung paling militan dan konsisten di dunia. FIFA sudah melihat potensinya, dunia sudah mengakuinya.